Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Atala. Nama saya Raditya Adi Nugroho. Nama saya Vika Nurpadila. Nama saya Fahri Badlur Rahman. Kami dari Kelompok 2 Kelas 10 MIPA 1 akan menjelaskan materi tentang Kerajaan Tarumanegara. Sejarah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah sebuah kerajaan yang pernah berkuasa pada abad ke-4 hingga ke-7 Masehi. Kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara. Dalam catatannya, Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Kerajaan ini terletak di Jawa Barat. Pusatnya belum dapat diketahui. Namun, para ahli menduga Kali Candabaga atau sekitar Sungai Citarum dan Sungai Cisadane adalah tempatnya. Adapun wilayah kekuasaan Tarumanegara meliputi daerah Banten, Jakarta, sampai perbatasan Cirebon. Kerajaan Tarumanegara dibangun oleh Jaya Singhawarman ketika memimpin pelarian keluarga Kerajaan Salakanegara, yang pada saat itu Kerajaan Salakanegara terus-menerus diserang oleh musuh. Di pengasingan tahun 358 Masehi, Jaya Singhawarman mendirikan kerajaan baru. Kerajaan ini didirikan di tepi Sungai Citarum, yang kemudian diberi nama Tarumanegara. Nama Tarumanegara diambil dari kata tanaman yang bernama tarum. Tanaman ini merupakan tanaman yang sering digunakan untuk pewarna tenunan dan pengawet kain, yang kemudian tanaman ini menjadi komoditas ekspor terbesar di Kerajaan Tarumanegara. Raja Jaya Singhawarman berkuasa dari tahun 358 Masehi sampai 382 Masehi. Setelah mencapai usia lanjut, ia pun mengundurkan diri. Kerajaan kemudian diambil alih oleh putranya, yaitu Dharma Yawarman. Sebagai petapa, nama dan gelar Jaya Singhawarman menjadi Maharesi Raja Diraja Guru Jaya Singhawarman. Sumber sejarah Kerajaan Tarumanegara. 1. Prasasti. Prasasti-prasasti yang ditemukan sebagai sumber sejarah Kerajaan Tarumanegara antara lain sebagai berikut, yaitu Prasasti Ciaruten, Prasasti Koleangkak, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Tugu, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Muara Cianten, dan Prasasti Cidanghia. Prasasti Ciaruten. Prasasti ini ditemukan pada tahun 1981 di tepi Sungai Ciaruten dekat dengan Muara Cisadane, Bogor. Prasasti ini adalah tulisan dengan huruf Pallawa menggunakan bahasa Sanskerta disertai dengan pahatan telapak kaki, gambar sulur-suluran, dan juga ubi. Tulisan ini bermakna bahwa inilah tanda sepasang telapak kaki sang raja, yakni Purnawarman, yang mirip dengan telapak kaki Dewa Wisnu. Purnawarman adalah seorang raja dari Taruma yang gagah dan berani. Prasasti Pasir Koleangkak atau Prasasti Jambu. Prasasti ini ditemukan pada tahun 1854 di atas Gunung Batu Tulis, Pasir Koleangkak, dekat dengan perkebunan jambu, kurang lebih 30 km dari sebelah barat Bogor. Isi prasasti ini adalah dua baris aksara Pallawa yang disusun dalam bentuk seloka bahasa Sanskerta serta pahatan telapak kaki dan nama Raja Purnawarman. Di prasasti ini menunjukkan bahwa Raja Purnawarman adalah sosok pemimpin yang dicintai rakyatnya. Prasasti Kebon Kopi atau Prasasti Tapak Gajah. Prasasti ini ditemukan pada tahun 1863 di sekitar Muara, tepatnya di kawasan desa Ciaruten Ilir, Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Prasasti Kebon Kopi ini ditulis dalam bahasa Sanskerta menggunakan huruf Pallawa dan disusun dalam bentuk seloka dan diapit dengan sepasang pahatan menyerupai telapak kaki gajah. Ukiran tapak kaki gajah diperkirakan sebagai penggambaran dari tunggangan Raja Purnawarman yang disamakan dengan Dewa Indra yang merupakan gajah Airawata pada masa kerajaan tersebut. Prasasti Tugu. Prasasti ini ditemukan pada tahun 1829 di Kampung Batu Tubuh, Desa Tugu, yang sekarang menjadi wilayah Kelurahan Desa Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Prasasti ini bertuliskan aksara Pallawa yang disusun dalam bentuk seloka bahasa Sanskerta. Pada permukaannya juga terdapat pahatan hiasan tongkat yang ujungnya dilengkapi semacam trisula.
Isi dari prasasti ini menerangkan tentang penggalian sungai Candrabaga oleh Raja Dirajaguru dan penggalian sungai Gomata oleh Raja Purnawarman pada tahun ke-22 masa pemerintahannya, yang merupakan gagasan untuk menghindari bencana alam berupa banjir dan kekeringan di musim kemarau yang sering terjadi. Prasasti Pasir Awi. Prasasti ini pertama kali ditemukan pada tahun 1864 di lereng selatan Bukit Pasir Awi, kawasan hutan perbukitan Cipamingkis, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Pada prasasti ini terdapat gambar pahatan berupa telapak kaki yang menghadap ke arah utara dan timur. Sementara itu, untuk isi prasasti Pasir Awi belum bisa dibaca karena ditulis menggunakan huruf ikal. Prasasti Muara Cianten. Prasasti ini pertama kali ditemukan pada tahun 1864 di tepi Sungai Cisadane dekat dengan Muara Cianten, kawasan Kampung Pasir Muara, Desa Ciaruten, Kecamatan Cibungbuang, Kabupaten Bogor. Disebut prasasti karena memang ada goresan tetapi merupakan pahatan, sulur-suluran, serta tulisan huruf ikal. Prasasti Cidanghiang ditemukan pada tahun 1947 di Kampung Lebak, di pinggir Sungai Cidanghiang, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Banten. Prasasti ini berisi dua aksara Pallawa dan Sangsekerta. Isi dari prasasti ini adalah tentang tanda kerajaan Raja Purnawarman yang istilahnya menjadi patokan untuk para raja yang lainnya. 2. Candi. Selain prasasti batu, ada juga kompleks percandian Batu Jaya di Karawang, Jawa Barat. Kompleks percandian itu terletak di Desa Segaran, Kecamatan Batu Jaya, dan Desa Teluk Buyung, Kecamatan Pakis Jaya. 3. Arca. Peninggalan kerajaan Tarumanegara lain yang menjadi sumber sejarah kejadian ini yaitu arca. Adapun arca-arca tersebut diantaranya Arca Wisnu Buaya 1 dan Arca Wisnu Buaya 2. Sumber sejarah dari luar negeri. Sumber-sumber sejarah dari luar negeri tentang adanya kerajaan Tarumanegara semuanya berasal dari berita Tionghoa. Berikut beberapa berita dari Tionghoa. Berita Fahian. Fahian adalah seorang musafir Tionghoa yang terdampar di daerah Tolomo pada tahun 414 Masehi. Dalam catatannya, ia menyebutkan bahwa masyarakat Tolomo memiliki mata pencaharian bertani, berdagang, dan pandai membuat minuman dari kelapa mulai. Dari bukti yang ada, sejarawan menduga Tolomo menurut Fahian adalah Tarumanegara. Berita dinasti Soul. Selain itu, kabar keberadaan Tarumanegara juga dapat diperkuat dengan pemberitaan dinasti Soul bahwa pada tahun 528-535 datang utusan dari negara Tolomo yang terletak di sisi selatan. Berita dinasti Tang Muda. Dinasti Tang Muda menyebutkan tahun 666 dan tahun 669 Masehi datang utusan dari Tolomo. Tolomo sendiri merupakan pengucapan untuk Tarumanegara dalam bahasa Mandarin. Berita dinasti Tang. Dinasti Tang menyebutkan bahwa terdapat sebuah daerah yang disebut Holing atau Jawa yang terletak di Laut Selatan, sebelah timur Sumatera dan di sebelah barat Bali. Daerah yang disebut Holing tersebut dikatakan menghasilkan kulit penyu, emas, perak, cula badak, dan gading gajah. Diperkirakan daerah yang diberitakan oleh dinasti Tang tersebut adalah Tarumanegara. Raja-raja kerajaan Tarumanegara. Nomor 1, Raja Jaya Singawarman, masa pemerintahan 358 sampai 382 Masehi. Nomor 2, Raja Daryawarman, masa pemerintahan 380 sampai 395 Masehi. Nomor 3, Raja Purnawarman, 395 sampai 434 Masehi. Nomor 4, Wisnuwarman, masa pemerintahan 434 sampai 455 Masehi. Nomor 5 ada Raja Indrawarman, masa pemerintahan 455 sampai 515 Masehi. Nomor 6 ada Candrawarman, masa pemerintahan 515
sampai 535 Masehi. Nomor 7 ada Raja Suryawarman. Masa pemerintahan 535 sampai 561 Masehi. Nomor 8 ada Kertawarman. Masa pemerintahan 561 sampai 628 Masehi. Nomor 9 ada Surdawarman. Masa pemerintahan 682 sampai 639 Masehi. Nomor 10 ada Raja Hariwangsawarman. Masa pemerintahan 639 sampai 640 Masehi. Nomor 11 ada Raja Nagajajawarman. Masa pemerintahan 640 sampai 666 Masehi. Nomor 12 ada Raja Linggawarman. Masa pemerintahan 666 sampai 669 Masehi. Kehidupan sosial budaya dan ekonomi Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Masuknya pengaruh India di dalam kehidupan masyarakatnya tentu merubah kehidupan sosial dan budaya kerajaan ini. Beberapa contoh pengaruhnya adalah seperti dikenalnya bahasa, sastra, sistem dewa-dewi, upacara keagamaan, dan mitologi. Bukti kehidupan sosial kerajaan Tarumanegara telah terpengaruhi oleh kebudayaan India, yaitu dapat dilihat pada prasasti kebun kopi yang memuat kedua kaki gajah Airwata. Secara umum, kehidupan sosial kerajaan Tarumanegara sudah teratur rapi. Hal ini terlihat dari upaya Raja Purnawarman yang terus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyatnya. Raja Purnawarman juga sangat memperhatikan kedudukan kaum Brahmana yang dianggap penting dalam melaksanakan setiap upacara yang dilaksanakan di kerajaan sebagai tanda penghormatan kepada para dewa. Sedangkan untuk kehidupan ekonominya, masyarakat kerajaan Tarumanegara mengandalkan pertanian dan perdagangan. Hal ini dibuktikan dari isi prasasti Tugu mengenai penggalian Sungai Chandrabaga dan Gomati. Penggalian kedua sungai ini merupakan bukti bahwasanya selain untuk menghindari banjir, tujuannya juga digunakan untuk kegiatan irigasi pertanian. Maka, dapat kita analisis bahwa kehidupan ekonomi kerajaan Tarumanegara mengandalkan pertanian. Gambaran bagaimana kehidupan ekonomi di kerajaan Tarumanegara juga dapat diketahui dari catatan Fahien. Dalam catatannya, disebutkan bahwa masyarakat di dalam kerajaan Tarumanegara memiliki mata pencaharian sebagai petani, peternak, pemburu binatang, dan pedagang. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.